wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Bayu Aji Adi Nugroho dari Rumah Kitangan Dokter. Oke, kali ini saya akan membahas tentang macam-macam metode kitan yang tersedia di Rumah Kitangan Dokter Bayu. Karena kan banyak sekali metode, jadi bunda atau orang tua harus tahu beberapa metode yang nantinya akan dipilih untuk anak kesayangan. Metode yang pertama adalah metode manual atau metode konvensional. Ya, metode manual atau konvensional itu adalah metode paling pertama yang digunakan dari nenek moyang dulu sampai sekarang, masih digunakan. Penggunaannya memakai alat yang tergolong tradisional atau konvensional ya, karena hanya memakai gunting, kemudian dijahit pakai benang, kemudian ditutup pakai kasa, kemudian diperban. Nah, metode ini masih digunakan tapi sangat jarang karena sudah ada metode-metode yang lain yang lebih canggih. Nah, metode ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah proses pengerjaannya sangat lama karena dipotong, kemudian mengikuti alur kepala penis dari atas ke bawah, kemudian baru dijahit, kemudian baru diperban. Nah, kekurangannya lagi adalah masih ada perdarahan yang banyak sehingga butuh beberapa asisten untuk mengadep perdarahannya supaya berhenti. Kemudian sembuhnya relatif lebih lama dibandingkan dengan sunat-sunat modern yang lainnya. Kelebihannya sih satu, bisa dikontrol bentuknya sesuai dengan keinginan, kemudian harga yang relatif sangat terjangkau kalau yang metode konvensional. Di Rumah Kitangan Dokter Bayu masih menyediakan metode konvensional. Jadi untuk Bapak Ibu nanti bisa memilih juga untuk metode konvensional. Kemudian metode yang selanjutnya, metode yang nomor 2, lebih sedikit canggih daripada yang metode konvensional. Yang membedakan hanya cara potongnya, yang tadi menggunakan gunting. Kemudian yang metode yang kedua adalah memakai kauter. Nah, kauter ini orang awam bilang biasanya adalah laser atau laser, padahal bukan laser tapi adalah elektrokauter. Nah, elektrokauter ini seperti bara, dia yang panas, kemudian untuk memotong kulit penisnya, sehingga saat memotong itu menimbulkan dua kegunaan. Yang pertama adalah untuk memotong itu sendiri, yang kedua adalah untuk menghentikan perdarahan. Jadi metode kauter ini lebih minim perdarahan, lukanya pun juga cepat kering. Nah, metode kauter ini sama-sama dijahit, melingkar, kemudian nanti dibungkus kasa, kemudian diperban. Nah, ini juga sama, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, harganya relatif lebih murah, tapi lebih mahal dibanding yang metode yang pertama tadi, metode konvensional. Kemudian lukanya cepat kering, perdarahannya sedikit. Kemudian kekurangannya sudah pasti ada. Yang pertama, tidak boleh kena air, istirahat dahulu 3 hari selama sunat hari pertama ke bulan ketiga, tidak boleh banyak aktivitas. Kemudian hasilnya kadang nanti akan ada bekas-bekas jahitan seperti itu. Itu untuk teknik yang kedua. Oke, nah kemudian teknik yang ketiga ini ada namanya clamp. Ya, teknik ini terbaru. Ini sekali pakai, ya, besar kecilnya nanti sesuai dengan ukuran penis adik. Nah, penggunaannya ini penjelasan secara singkat adalah nanti kulit ini kepala penis dimasukkan ke tabung klem, kemudian kulit yang luar dijepit di sini,
kemudian dikencangkan, kemudian dipotong kulit yang luar. Nah, alat ini akan menempel di bagian penisnya adik kurang lebih 5-6 hari. Nah, dengan adanya ini yang menempel, jadi kepala penis yang di dalam terlindungi. Jadi adik setelah gigitan satu bisa langsung mandi, bisa langsung main, bisa langsung aktivitas seperti biasa, jalan-jalan, naik sepeda, naik motor, semuanya boleh ya dengan adanya klaim ini. Karena dia kepala penisnya aman, terlindungi di dalam sehingga dia tidak diri. Nah, kemudian setelah 6 hari kembali ke klinik, nanti akan saya lepas gitu. Nah, teknik ini sangat digemari karena satu, kelebihannya boleh mandi, boleh kena air, bisa langsung aktivitas, bisa langsung sekolah, ya bahkan bisa langsung naik sepeda. Kemudian hasilnya bagus, presisi, ya karena sudah ada cetakannya, motongnya. Terus yang ketiga adalah aman, ya jadi kepala penis yang ada di dalam nggak mungkin terpotong karena sudah ada alat pelindungnya. Nah, untuk harga ini lebih mahal dibandingkan dengan yang laser. Nah, yang keempat ini ada namanya Kitan Lem, ya. Kitan Lem itu menggunakan alat khusus, ya nanti dicetak menggunakan alat cetakan berbahan besi. Setelah dicetak kemudian dipotong, setelah dipotong kemudian hanya dilem pinggirnya tanpa dijahit, ya. Nah, lem ini lebih superior atau lebih unggul dibandingkan dengan klem karena yang pertama tidak perlu ada alat yang menempel. Hasilnya pun juga akan bagus sama seperti klem. Kemudian anak lebih nyaman, kemudian hasilnya bagus, estetik, rapi. Nah, kekurangannya satu, tidak bisa digunakan untuk anak yang penisnya besar. Kemudian tidak boleh kena air dulu karena tetap diperban, ya. 3 hari kontrol, kemudian setelah dilepas perbannya nggak perlu pakai perban lagi, baru boleh kena air. Nah, lem ini juga banyak digemari, mulai banyak digemari karena menghindari kekurangan dari klem yang tadi, ada alat yang menempelnya tadi. Jadi anak lebih bebas beraktivitas dan tidak berat. Gitu. Lanjut ke teknik yang paling akhir, yang paling kece, paling bagus, ya. Ini adalah namanya stapler. Stapler ini sangat canggih sekali. Dengan alat ini, ya, titiknya dimasukkan ke alat ini, kemudian langsung bisa memotong, langsung bisa menjahit jadi satu, ya, dengan waktu yang sangat singkat sekali. Alatnya ini sekali pakai juga, satu pasien satu, ya, hasilnya pun akan sangat bagus, sangat estetik, ya. Penjelasan secara singkatnya tadi, titiknya adik dimasukkan ke dalam sini, ke tabung sini, kemudian ini dipecah, kemudian nanti bisa motong secara otomatis, motong dan jahit dalam satu waktu. Kemudian luka dibalut, 3 hari kemudian adik kontrol ke sini, kemudian perban dilepas. Nah, selama 5-7 hari kita menunggu nanti staplernya lepas sendiri. Nah, kelebihannya yang pertama, pengerjaannya waktu sangat singkat, hasil lebih bagus dan estetik, hasilnya sangat rapi, tak ada alat yang menempel. Kemudian kekurangannya satu, ini kekurangannya, harganya relatif lebih mahal, ya, lebih mahal daripada yang semuanya tadi. Oke Bunda, tadi ada 5 macam metode yang ada di rumah Kitanan Dr. Bayu. Bunda bisa memilih satu, tergantung kebutuhan. Yang kedua, tergantung budget, ya, atau dana. Nah, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di informasi-informasi selanjutnya dari rumah Kitanan Dr. Bayu, kita tanpa jarum suntik. Selamat sore.